Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga masih tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring kita kali ini. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran atau pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Sebelum kita lanjut, kamu harus pahami pengertian dari persen. Persen artinya per 100. Jadi semua bentuk pecahan yang berpenyebut 100 itu semua kita bisa ubah ke dalam bentuk persen. Oke, kita masuk kepada contoh dengan cara yang pertama. Di sini Ibu ambil contoh 2/5, ini kita ubah 2/5 pecahan biasa akan kita ubah ke dalam bentuk persen dengan cara mengubah penyebut angka 5-nya menjadi berpenyebut 100. Nah, 2/5. Angka 5 di sini penyebutnya harus kita ubah menjadi 100 dengan cara mengalihkan bilangan angka 5 ini dengan bilangan yang menghasilkan angka 100. Nah, angka 5 harus kita kali dengan angka 20. Maka pembilangnya juga kita kalikan 20. Nah, ini sudah pasti hasilnya 100. 2 kali 20 hasilnya 40. Nah, di sini pecahan 2/5 sudah berubah menjadi 40/100. Per 100 ini yang bisa kita ganti menjadi persen. Maka 40-nya tinggal kita tulis. Gampang kan? Oke, kita lanjut kepada contoh yang kedua. 7/25. 7/25. Penyebutnya 25. Maka kita cari penyebut 25, itu 25 harus dikali dengan angka 4. Maka yang di atas juga angka 4. Nah, ini sudah pasti hasilnya 100. 7 kali 4 itu hasilnya 28. Di sini pecahan tersebut sudah berpenyebut 100. 100 ini kita ganti menjadi persen. Nah, tinggal mengikuti angka 28. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk kepada contoh yang ketiga. Contoh ketiga di sini Ibu ambil pecahan 1/8. Kamu perhatikan pecahan 1/8 memiliki penyebut angka 8. Nah, angka 8 ternyata tidak ada perkaliannya yang dapat menghasilkan 100. Tidak ada dalam catatan yang Ibu berikan. Tetapi angka 8 adanya di perkalian yang menghasilkan angka 1000. Nah, untuk pecahan 1/8 ini kita gunakan langkah bantuan dulu. Kita ubah dulu dia ke penyebut 1000 dengan mengalihkan 1/8. 8 ini kita kalikan dengan 125. Maka pembilangannya juga dikalikan dengan 125. Nah, ini menjadi 1000. Yang di atas 125. Nah, ini belum selesai ya nak, karena yang namanya persen penyebutnya ini harus 100. Bagaimana caranya supaya 1000 ini menjadi 100? Kita ubah menjadi 100. Ya, benar. Dengan cara membagikan 1000 ini dengan 10. Nah, kalau 1000 dibagi 10 jadi berapa? 100 ya. Maka pembilangnya juga dibagi 10. Nah, sampai di sini kita lanjut. 1000 dibagi 10 itu hasilnya adalah 100. Kita letak di bawah ya, karena udah kejepit. Kita buat di bawah hasilnya. 1000 dibagi 10 itu adalah 100. 125 dibagi 10. Nah, ini kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan desimal. Semalam kita sudah belajar mengubah pecahan
biasa menjadi pecahan desimal. 125 per 10 itu ini kita ambil sebagai sili-sili ya. 125 bagi 10 itu artinya 125 per 10. Nah, semalam kita mengubah pecahan desimal. Kalau udah penyebut 10 itu langsung koma. 10 nolnya 1, berarti satu angka di belakang koma. Kita ambil angka 5. 12-nya kemana? 12-nya di depan. Berarti 125 per 10 kita ganti menjadi 12,5. Atau 125 bagi 10 itu hasilnya 12,5. Penyebutnya sudah jadi 100. Makanya 100 ini kita ubah menjadi persen. Tinggal hasilnya 12,5. Bisa kan, Nak? Semoga penjelasan Ibu untuk contoh nomor 3 ini kamu dapat paham. Untuk kamu lebih memahami contoh yang ketiga Ibu berikan tadi, Ibu berikan contoh yang pengerjaannya mirip dengan pengerjaan contoh yang ketiga. Masuk kita ke contoh yang keempat, 3 per 40. Kamu perhatikan bahwa di sini penyebutnya adalah 40. Sementara perkalian 40 tidak ada yang dapat menghasilkan hasilnya 100. 4 perkalian 40 adanya di perkalian yang menghasilkan angka 1000. 40 itu dikali 25. Maka untuk pecahan 3 per 40 kita gunakan langkah bantuan dengan mengubah 40 menjadi berpenyebut 1000 dengan mengkalikannya dengan angka 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. Nah, ini hasilnya adalah 1000. Pembilangnya kita kalikan juga, hasilnya adalah 75 per 1000. Nah, penyebutnya sudah berubah menjadi 1000. Ibu ulangi kembali bahwa yang namanya persen itu adalah pecahan yang berpenyebut 100. Nah, 1000 ini kita ubah menjadi 100 dengan dibagi dengan angka 10. Maka yang di atas juga dibagi dengan 10. Nah, 1000 dibagi 10 itu hasilnya 100. 75 dibagi 10 kita bawa ke sili-sili menjadi 75 bagi 10 itu dapat kita tulis menjadi 75 per 10. Nah, berpenyebut 10 kita ubah menjadi desimal. 10 nolnya 1 buah, maka satu angka di belakang koma. Siapa dia? Angka 5. Angka 7 nya kemana? Di depan. Berarti hasilnya 7,5. Nah, 75 dibagi 10 kita ganti menjadi 7,5. Nah, pecahan 3 per 40 sudah berubah menjadi 7,5 per 100, yaitu berpenyebut 100. Nah, jika pecahannya sudah berpenyebut 100, maka dia kita ganti menjadi bentuk persen. Per 100 itu kita ganti persen, maka di depannya kita tulis 7,5. Nah, gampang kan? Maka contoh yang ketiga dan keempat itu bisa kamu ulang-ulang untuk dapat lebih memahami pengerjaan. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh yang kelima. Di sini Ibu ambil pecahannya 2 per 3. Coba kamu perhatikan. Di sini penyebutnya adalah angka 3. Angka 3 tidak ada di dalam catatan yang Ibu berikan yang dapat menghasilkan 100 ataupun 1000 ataupun 10. Tidak ada perkalian 3 yang dapat menghasilkan 10, 100 ataupun 1000. Maka pecahan 2 per 3 kita ubah dahulu ke dalam bentuk pecahan desimal. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita bahas ya cara mengubah 2 per 3 menjadi pecahan desimal. Nah, 2 per 3 itu kita ubah dulu ya, 2 per 3. Nah, 2 bagi 3 tidak bisa kita buat 0. 0 dikali 3, 0, berarti 2-nya tetap ya, tidak ada pengurangan. Kita kasih bantuan 0 dengan syarat kita beri tanda
koma. Berarti sekarang angkanya 20 bagi 3. 20 bagi 3 itu hasilnya 6. 6 kali 3 18. Maka 20 nya kita coret, sudah dipakai 18, berarti sisa 2. Kita kasih lagi bantuan 0. 20 bagi 3 ini 6. 6 kali 3 18, maka sudah diambil 18, bersisa 2. Kita kasih lagi bantuan 0. Berarti 20 bagi 3 hasilnya juga 6. 6 kali 3 18, berarti ini sisanya 2. Ini tidak akan pernah selesai, tapi di sini kita ambil sampai 3 angka di belakang koma. Berarti 2/3 itu hasilnya 0,666. 0,66 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa kembali. Jadi di belakang koma 3 angka, berarti itu artinya dia berpenyebut 1000. Nah, karena kalau udah berpenyebut 1000, maka pada bilangan desimal dia memiliki 3 angka di belakang koma. Maka 3 angka di belakang koma kita buat 1000. Di atasnya adalah 666. Nah, di sini kita perhatikan 2/3 berubah menjadi 666/1000. Nah, per 1000 kita mau mengubah ke dalam bentuk persen, harus berpenyebut 100. Maka 1000 ini harus kita ubah ke dalam bentuk per 100 dengan cara membagikan dengan angka 10. Maka yang di atas juga dibagi 10. Nah, 1000 bagi 10 itu adalah 100. 666 bagi 10 kita balik lagi ke sini, berarti 666 bagi 10. Penyebut 10 ini jadi koma. 10 nolnya 1, maka 1 angka di belakang koma. Siapa? Enggak 6. 66 yang di depan kita kasih di depan koma. Berarti 66,6. Maka 666 bagi 10 itu 66,6. Maka per 100 kita sudah bisa ubah menjadi bentuk persen. Tinggal angka yang di atas kita letakkan di sampingnya, 66,6. Nah, selesai untuk contoh nomor 5. Gampang kan? Semoga contoh yang kelima dapat kamu ulang-ulang dalam memperhatikan jalan kerjanya sehingga kamu dapat mengerti. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh yang ke-6. Di sini Ibu ambil contoh pecahan campuran akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, kalau bentuknya sudah bentuk pecahan campuran, ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, caranya penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulatnya. Ini dikali, dari sini ini ditambah. Nah, yuk kita coba ya. 5 dikali 1 hasilnya 5. 5 ditambah 1 hasilnya 6/5. Nah, penyebutnya 5. Maka karena tujuan kita mengubah ke dalam persen, angka 5 ini harus kita ubah ke dalam berpenyebut 100. Nah, angka 5 itu harus dikalikan dengan 20. Maka penyebutnya juga dikali 20. Berarti hasilnya ini menjadi 100, yang di atas 120. Penyebutnya sudah 100, maka kita berubah ke dalam lambang persen. 120 tinggal kita letakkan. Nah, gampang ya. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh yang ke-7. Di sini Ibu ambil pecahan campurannya adalah 21/6. Nah, kita kembali mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian untuk pembilangnya kita tambahkan. Yuk, kita mulai. 6 dikali 2
12 ditambah 1, ini hasilnya 13/6. Nah, di sini penyebutnya adalah 6. 6 tidak ada di perkalian catatan yang Ibu berikan. Maka kalau penyebutnya 6, maka kita ubah dia ke dalam bentuk desimal. Berarti 13 dibagi 6. 13/6 itu 13 bagi 6. 13 bagi 6, 1, ini dulu ya, kita mulai dari 1. 1 dibagi 6 tidak bisa, berarti 13. 13 bagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 6 12. Maka 13-nya sudah diambil 12, sisanya 1. 1 tidak ada kawan, kita kasih bantuan 0, tapi dengan syarat diberi koma. 10 dibagi 6, ini hasilnya 1. 1 kali 6 ada 6. 10 sudah dipakai 6, sisanya 4. 4 dikasih 0 lagi, kasih bantuan 0. 40 dibagi 6, ini hasilnya 6. 6 dikali 6 36. 36 dia, maka 40-nya sudah diambil 36, berarti sisa 4. 4 juga kita kasih lagi 0. 40 bagi 6 hasilnya 6. 6 kali 6 36, sisanya 4. Nah, ini tidak akan selesai, maka kita ambil sampai 3 angka di belakang koma. Berarti hasilnya 2,166. Nah, dari sini kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di belakang koma dia memiliki 3 angka di belakang koma. Maka kalau 3 angka di belakang koma kita ubah ke pecahan biasa, dia berpenyebut 1000. Maka tinggal kita satukan semuanya. Dia pembilangnya menjadi 2166. Nah, penyebutnya sudah 1000. Tujuan kita adalah mengubah ke dalam bentuk persen, maka penyebutnya harus kita ubah menjadi 100 dengan cara membagikannya dengan 10. Di atas juga dibagi 10. Nah, 1000 bagi 10 itu adalah 100. 2166 bagi 10, 2166 bagi 10, kita ubah ke bentuk pecahan desimal 10, berarti dia koma. Nolnya 1, berarti di belakang koma 1 angka. Siapa? Angka 6. Di depannya siapa? Sisa angkanya 2, 1, 6. Maka 216,6. Kita masukkan 216,6. Nah, penyebutnya sudah 100, tinggal kita ganti menjadi lambang persen. 216,6. Nah, sampai contoh ke-7. Semoga apa yang Ibu jelaskan kamu lebih paham ya Nak ya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh yang ke-8. Di sini Ibu ambil pecahannya 1,5 dalam bentuk desimal yang akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, sebelum kita ubah ke dalam bentuk persen, kita ubah dahulu dia ke dalam bentuk pecahan biasa agar mempermudah kamu mengubahnya ke dalam bentuk persen. Nah, di sini kita perhatikan bahwa terdapat 1 angka di belakang koma. Maka kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 1 angka di belakang koma berarti dia adalah pecahan berpenyebut 10. Nah, di atas kita tulis berapa? Kita ambil aja semua angkanya, kita hilangkan koma, berarti di sini kita tulis menjadi angka 15. Nah, 1,5 bentuk pecahan biasanya adalah 15/10. Tujuan kita adalah mengubahnya ke dalam bentuk persen. Kita ketahui bahwa persen adalah berpenyebut 100. Maka penyebut 10 ini harus kita ubah ke dalam penyebut 100 dengan cara mengalikannya dengan angka 10. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan angka 10. Nah, di
sini 10 kali 10 itu hasilnya 100, 15 kali 10 adalah 150. Nah, pecahannya sudah berubah sekarang berpenyebut 100. Jika pecahannya sudah berpenyebut 100, maka itu bisa kita ganti menjadi lambang persen. Maka angka 150-nya tinggal kita tulis di depan. Nah, 1,5 itu bentuk persennya adalah 150%. Paham ya? Sekarang masuk kita kepada contoh yang ke-9. 0,35. Kita ubah kembali ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini terdapat dua angka di belakang koma. Berarti pecahan biasanya memiliki pecahan berpenyebut 100 karena dua angka di belakang koma. Nah, angka pembilangnya siapa? Angka 35. Kalau kita hapus komanya, tinggal di angka 35. Nah, di sini pecahan 0,35 menjadi pecahan biasa 35/100. Di sini kita perhatikan penyebutnya sudah 100, maka penyebut 100 sudah tinggal kita ganti menjadi lambang persen. Nah, 35-nya tinggal kita letakkan. Maka hasilnya adalah 35%. Sampai di sini semoga paham ya nak ya, untuk mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan persen. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir untuk cara pertama. Di sini Ibu berikan contoh yang ke-10, pecahan desimal 3 angka di belakang koma, yaitu 1,256. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini penyebut di belakang koma terdapat 3 angka, maka pecahan biasanya adalah berpenyebut 1000. Angka yang di atasnya tinggal kita ambil semua dengan menghilangkan koma, jadi 1256. Karena tujuan kita adalah mengubah ke dalam bentuk persen, maka penyebutnya harus dalam bentuk 100. Maka untuk mengubah 1000 menjadi 100 kita bagi dengan angka 10. Maka yang di atas juga dibagi 10. Nah, ini menjadi 1000 bagi 10 adalah 100. 1256 bagi 10 kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal 1256/10. 10 jadi koma. 10 nolnya 1, berarti satu angka di belakang koma, angka 6. Maka sisa angkanya kita letakkan di depan, berarti hasilnya 125,6. 125,6. Nah, pecahannya sudah berpenyebut 100 dan berpenyebut 100 tinggal kita ganti menjadi lambang persen. Angkanya tinggal kita tulis 125,6. Selesai ya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kepada kamu dari contoh 1 sampai contoh 10 kamu dapat pahami dan dapat kamu mengerti dengan baik, sehingga kamu dapat menyelesaikan latihan yang akan Ibu berikan selanjutnya. Nah, sekarang kalau tugas kalian untuk hari ini adalah mengerjakan latihan yang Ibu berikan berikut ini. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Kamu selesaikan sesuai dengan penjelasan yang telah Ibu berikan sebelumnya, yaitu dengan cara pertama. Oke anak-anak Ibu, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan, materi dan tugas dapat kamu pahami dan dapat kamu selesaikan dengan baik. Dan Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.